Hai Tem, selamat datang kembali di channel ini, channel yang akan membahas sejarah dunia yang pastinya akan sangat bermanfaat bagi kalian semua. Oh ya, kalau kalian lihat di video kali ini, background belakang kita ini nggak seperti pada video-video sebelumnya. Kalau video-video sebelumnya kan itu background kita hijau, dinding hijau gitu kayak green screen, tapi sekarang nggak kayak kemarin. Itu karena gue udah nggak magang lagi di tempat gue magangin seperti gue bilang waktu video pertama. Kalau misalnya gue bikin video di tempat magang, kalau sekarang gue bakal bikin video di rumah dan memanfaatkan spot-spot yang ada di rumah gue. Sebelum kita mulai video kali ini, gue bakal selalu mengingatkan untuk jangan lupa untuk subscribe channel ini, like video ini jika kalian suka, komen di bawah kalau sekiranya kalian ingin gue bahas sejarah apa yang kalian inginkan gitu, dan share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu channel ini, dan ya tentunya juga bermanfaat bagi teman-teman kalian juga kalau misalnya mengetahui channel ini dan mempelajari bersama sejarah yang telah kita pelajari dan yang belum kita pelajari. Oke, sebelum kita mulai videonya, ini akan sedikit berbeda dari video-video sebelumnya. Kalau biasanya gue bakal intro itu di awal, sekarang gue bakal intro di tengah-tengah dan menuju ke filmnya. Oke, sebelum kita mulai, kita dengarkan dulu intro yang satu ini. Negara yang bakal kita bahas sekarang ini adalah negara yang paling lama menjajah di Indonesia. Ya, sebagaimana kita ketahui adalah negara Belanda. Belanda itu menjajah paling lama di Indonesia. Belanda sendiri itu menjajah sekitar 3 abad lebih sedikit atau mungkin kurang, karena masih perdebatan yang sangat panjang berapa hitungan pasti Belanda menjajah Indonesia. Akan tapi hitungan pada kali ini kita akan menghitung dari ekspedisi pertama Belanda menuju ke Indonesia, dan ekspedisinya pun dibagi menjadi 2 ekspedisi sebelum benar-benar Belanda mendirikan VOC dan menjajah Indonesia. Oke, kita akan mulai pada ekspedisi yang pertama. Sebelum gua ceritakan ekspedisi perjalanan pertama Belanda ke Indonesia, gue bakal menceritakan kenapa Belanda itu mencari Indonesia sebagai sasaran tujuannya dan hal-hal yang lainnya. Belanda sendiri melihat bahwa rempah-rempah itu merupakan barang yang bernilai tinggi untuk dijual di tanah Eropa. Dan setelah melihat kesuksesan Portugis dalam perjalanannya ke arah timur, Belanda juga ingin mencoba untuk mendapatkan rempah-rempah seperti yang Portugis dapatkan. Nah, semangat 3G dan kondisi politik Eropa yang tidak menentu pun menjadi motivasi Belanda untuk ke arah timur dan menuju ke pulau rempah-rempah. Nah, sebelum kita lanjut lagi, gue bakal menjelaskan apa itu 3G. Nah, 3G itu adalah Gold, Glory, dan Gospel. Kalau misalnya kita tafsirkan secara kasar, Gold itu adalah emas, yaitu kekayaan. Jadi misi orang-orang di Eropa pada saat itu, ya Portugis, Belanda, Spanyol, Prancis, Inggris, dan negara-negara Eropa lainnya itu, yaitu 3G itu. Mereka ingin mencari kekayaan yang lebih, dan salah satunya itu adalah mengincar rempah-rempah atau mencari rempah-rempah, dan ya juga melawan ke daerah-daerah yang mereka jajah itu, untuk memperkaya diri mereka. Dan yang kedua itu adalah glory, kemenangan. Jadi kemenangan yang dimaksud di sini adalah melebarkan kekuasaan mereka. Semisal kalau misalnya Spanyol kan udah punya wilayah kekuasaan mereka, Portugis sudah, Inggris sudah, Belanda sudah. Akan tetapi kalau dilihat di peta sekarang pun, Belanda itu cuman yang kecil lah. Seperti pulau apa ya, Jawa atau Pulau Kalimantan, lupa. Nah, di situ Belanda ingin melebar kekuasaannya dengan itu tadi, glory itu. Dan negara-negara Eropa lainnya pun juga dengan semangat 3G itu juga glory untuk melebar kekuasaan mereka di luar Eropa. Nah, yang terakhir adalah gospel. Gospel itu kalau kasarannya itu juga mereka ingin menyebarkan agama atau ajaran Kristen mereka ke bangsa di luar Eropa. Jadi 3G tadi itu, God, Glory, Gospel, itu ya motivasi bangsa-bangsa Eropa pada saat itu. Pada saat itu politik Eropa itu sedang panas-panasnya, karena
setiap negara-negara di Eropa itu saling bersaing untuk mencari rempah-rempah dan segala hal yang bisa memperkaya mereka. Belanda yang dulunya membeli rempah-rempah ke Portugis, akhirnya pun harus berperang melawan Portugis karena yang ngerasa Portugis tuh memonopoli Belanda. Pasokan yang Portugis kasih ke Belanda untuk dijual akhirnya di stop, dan Belanda harus mencari alternatif lain, yaitu mencari pulau rempah agar bisa mendapatkan rempah-rempah tersebut. Nah, pada tahun 1592, seorang pembuat peta yang bernama Petrus Plancius membuat serangkaian peta yang menunjukkan rute ke arah timur. Belanda yang merasa terbantu dengan ini tentu sangat menyambut baik apa yang dibikinkan oleh Petrus Plancius. 3 pedagang dari Amsterdam pun melakukan pertemuan untuk merencanakan sebuah pelayaran ke tanah rempah ini. 3 pedagang ini bernama Hendrik Carroll, Jas Carroll, dan Rainier Pauw. Itu gue susah banget nyebutannya karena gue belum bisa bahasa Belanda. Kayak langkah pertama yang mereka lakukan itu yaitu mengirim sepupu mereka yang bernama Cornelis de Houtman ke Lisbon dan menyamar sebagai pedagang. Jadi misinya si Houtman ini adalah menginformasikan lebih lanjut tentang perjalanan ke Hindia Timur dan tanah Hindia Timur itu sendiri. Seorang pelaut yang bernama Jan Huygen van Lieshoten yang bekerja sama dengan seorang penjelajah bernama Bernardus Palundanus menyelesaikan sebuah laporan perjalanan yang menerangkan informasi tentang Hindia Timur, yang mengonfirmasikan bahwa peta si Plancius itu telah selesai dan benar-benar memang bisa digunakan untuk perjalanan ke arah timur. Nah, para pedagang yang sudah memiliki informasi yang lengkap, akhirnya pun mereka merekrut 6 pedagang lainnya. Mereka menciptakan sebuah perusahaan kecil dan mereka mengumpulkan uang sebesar 290.000 gulden yang pada saat itu ya lumayan besar juga. Kalau misalnya satu orang pengusaha itu pasti belum bisa mengumpulkan segitu. Jadi mereka merekrut 6 lagi, jadi ada 9 pengusaha untuk mengumpulkan dana sebesar 290 gulden tadi itu, dan mereka gunakan uangnya untuk membuat 4 kapal yang bernama kapal Amsterdam, kapal Mauritius, kapal Hollandia, dan kapal Dufken. Nah, setelah semua siap, akhirnya para navigator pun dilatih oleh Petrus Plancius sebagai sang pembuat peta dan berangkat dengan kepala navigator yang bernama Pieter Discussen Keizer. 4 kapal Belanda ini pun berangkat dari pelabuhan Texel pada tanggal 2 April 1595 dipimpin oleh Cornelis de Houtman, sepupu dari salah satu pedagang tadi. Mereka melintasi Kepulauan Kanaria dan mendarat di Isla de Mayo. Tapi perjalanan terhambat karena angin lautan yang mati dan itu cenderung memperlambat perjalanan mereka. Pada Oktober mereka pun akhirnya mendarat di Madagaskar dan perjalanan pun semakin memperburuk dan akhirnya mereka tinggal di Madagaskar selama 6 bulan dan membuat 71 awak meninggal karenanya. Bahkan nahkoda Hollandia yang bernama Jan Discunas juga ikut meninggal. Akhirnya pun perjalanan mereka ke Pulau Rempah sampai pada tanggal 22 Juni 1596 mereka berhasil mendarat di Pelabuhan Banten. Akan tetapi kedatangan mereka ke Banten pun tidak disambut baik dengan penguasa Banten karena De Houtman dianggap arogan dan sangat bengis dan itu membuat mereka diusir. Walaupun begitu, De Houtman pun cukup berjasa karena telah membuka jalur ekspedisi menuju Nusantara yang selama ini dirahasiakan oleh Portugis dan hanya Portugis dan Spanyol, karena Spanyol berhasil melewati jalur barat, itu pun juga bukan melewati rutenya Portugis. Sekarang Belanda bisa ke Pulau Rempah melalui jalur timur karena memang tidak ada perjanjian yang mengikat mereka untuk perjalanan ke timur, dan itu membuka kerajaan Belanda dan pengusaha-pengusaha Belanda untuk mencari rempah-rempah di Pulau Nusantara. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke ekspedisi yang kedua. Nah, orang-orang Belanda pun belum menyerah karena pada ekspedisi pertama Jan Houten pun hanya bisa menuju ke Nusantara tanpa membawa apapun. Akhirnya di ekspedisi kedua ini mereka tetap memotivasi diri mereka untuk bisa ke Pulau Rempah dan membawa hasil rempah-rempah mereka ke negara Belanda. Di ekspedisi kedua pun yang dipimpin oleh Laksamana Jacob
van Eyck dan wakil laksamana Wybrandt van Wackwijk, aduh susah banget dah cara penyebutannya, itu berlayar menggunakan kapal Hollandia dan Mauritius, juga ditemani 6 kapal lainnya pada tanggal 1 Mei 1598. Nah, armada tersebut mengangkat jangkar di Pelabuhan Texel sama ekspedisi yang pertama. Nah, di awal pelayarannya keadaan masih baik dan masih berhasil mengelilingi Tanjung Harapan dalam waktu 3 bulan. Namun akhirnya badai besar pun menyerang armada kapal itu dan membuat menjadi 2 bagian. Kapal lain yang dipimpin oleh Warwick pun akhirnya tidak bisa mendarat di Madagaskar karena serangan badai tersebut. Van Eyck dan ketiga kapal lainnya pun akhirnya bisa mendarat di Pelabuhan Banten pada 25 November di tahun tersebut. Para penjajah dari Belanda ini pun disambut baik oleh penguasa saat itu dan beraliansi dengan Banten untuk menghajar orang-orang Portugal. Berkat aliansi ini pun juga Belanda berhasil mengisi ketiga kapalnya penuh dengan rempah-rempah dan hanya dalam waktu 1 bulan mereka memenuhi kapal-kapal tersebut. Tak lama kemudian Warwick pun datang ke Banten menyusul kapal-kapal rombongan pertama dan mengisi 1 kapal yang ditemani tadi sama Warwick dengan rempah-rempah. Dan Van Eyck pun pulang ke Belanda. Van Eyck berhasil membawa hampir 1 juta pon rempah-rempah untuk dijual di Belanda dan di bangsa-bangsa Eropa lainnya. Nah, tadi itu cerita ekspedisi pertama dan kedua Belanda ke arah Nusantara. Setelahnya pun mereka akhirnya membawa pasukan, membawa rombongan lebih banyak lagi ke arah Nusantara dan bisa memonopoli Nusantara serta membangun imperium dan menjajah Nusantara ya sebagaimana yang kita ketahui. Mungkin untuk video kali ini cukup. Gue bakal bikin video ini video penjajahan Belanda itu menjadi beberapa bagian karena memang Belanda itu penjajah terlama di Indonesia. Mungkin gue bakal bikin video ini menjadi bagian pertama, VOC ntar di bagian kedua, serta bagian-bagian lagi mungkin ada 3 atau 4 bagian untuk penjajahan Belanda. Oke, mungkin itu dulu. Till next time and stay tuned to hear my story. Bye.